Sun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Rizzy Vlog. Nah, pada di video kali ini aku akan melewati perjalanan dari alun-alun Batu ke Cangar ya. Ini suasana di sore hari ya. Di sore hari ini di Kota Batu ini ya seperti ini ya. Agak sedikit macet. Nah, ini kanan ya teman-teman ya, di perempatan ini. Kalau yang lurus tadi itu ke arah Paralayang atau ke Songgoriti. Kalau ini ke arah Cangar atau ke putar balik ke alun-alun Batu juga bisa. Kanan kiri ini banyak berjualan aneka makanan ya. Contoh misal seperti keripik, terus seperti buah-buahan. Kan di sini kan kota apel ya. Jadi di sini banyak sekali apel-apel di sini. Ternyata di sini tuh sudah benar-benar new normal ya. Jadi orang-orang sudah beraktivitas seperti biasa. Kalau ke kanan tadi itu ke arah putar balik ke alun-alun Batu ya. Kalau ke sini itu arah ke Cangar. Aku kira di Batu juga masih sepi ya, ternyata sudah rame. Bahkan tadi ada beberapa di perempatan tadi macet. Di Cangar ini kalau bisa jangan sampai itu ya ngelewati. Lah ini di kanan tadi arah balik ke Batu ya. Kalau lurus ke Cangar. Kalau bisa nanti kalau misal kalian lewat di Batu itu jangan terlalu sore. Contoh misal jam 5 ke bawah karena sudah pada turun kabutnya. Nah, di kanan kiri ini ada beberapa pot atau vas bunga di sini ya. Sebenarnya ke arah kota Surabaya itu ada 2 jalur ya. Di lewat Pandaan arah bawah, jalur bawah itu, atau lewat Singosari dan juga terus Lawang, Purwodadi. Nah, kalau di Cangar ini lewat jalur atas. Nanti bisa tembus ke Prigen dan juga ke Pacet, ke Trawas juga bisa ini. Oh, ini dari kejauhan sudah macet ya, beberapa mobil. Kalau di kanan jalan ini ada warung makan ya. Pernah dulu aku mampir ke situ. Warung makannya itu aneka penyetan pokoknya. Ada penyetan lele, penyetan mujair, penyetan bebek, ayam, dan lain-lain. Tapi di Kota Batu ini biasanya itu makanan khas yang paling terkenal itu adalah bakso. Dan juga oleh-olehnya itu buah apel biasanya ya, atau keripik telo itu juga ada, banyak sekali di sini. Dan juga kalau misal kalian ambil banyak juga harganya pun semakin murah. Macet ya, yang arah ke kota wisata Batu itu macet sekali. Ini
sampai ngular ya, macetnya panjang sekali. Suasana Batu saat ini tidak dingin seperti dahulu ya. Apa mungkin ini musim panas ya? Tapi di sini tidak ada matahari karena mendung juga. Ya semoga aja tidak hujan. Dan usahakan juga kalian kalau misal ngelewati Cangar mau arah ke Mojokerto, Jombang, Kediri ataupun Surabaya atau Sidoarjo, kalian lebih baik di sini ada beberapa yang jual Indomaret, Alfamart, itu kalian. Dan juga yang terpenting itu beli bensin ya, isi full, karena nanti di Cangar gak ada orang jual bensin. Ya sebenarnya ada sih, cuma bensin eceran. Kalau bensin eceran kan kualitasnya sudah tidak baik. Itu kalau menurutku ya. Gak tahu, spesifikasi orang itu berbeda-beda ya. Opini orang itu berbeda-beda. Ini ada pusat oleh-oleh juga. Pokoknya di sini tuh banyak pusat oleh-oleh ya. Kalau kalian mampir ke Batu itu pusat oleh-olehnya yaitu salah satunya ya, ini yang setauku yang cukup terkenal itu ada oleh-oleh Kota Batu. Nama tokonya itu oleh-oleh Kota Batu. Terus kalau di Malang itu bakpo telo, itu adanya di Lawang. Kalau oleh-oleh Kota Batu tadi itu adanya di deket, aduh ini knalpotnya berisik sekali ya. Kalau di alun-alun Batu itu oleh-olehnya tadi itu kok di alun-alun ya, maaf, maksudnya kalau oleh-oleh itu adanya di deket Jatim Park 3 yang baru ini juga ya, Jatim Park 3 paling terbaru. Dulu juga pernah aku mampir ke Jatim Park 3 tapi tidak sempat bikin video karena ada tugas ya. Jadi beberapa aku di luar kota itu aslinya bukan liburan juga ya, tapi ada beberapa tugas, yaitu tugasnya atau kerja ya, dibilang itu ada job ya. Jobnya yaitu seperti ngantarkan orang, atau yang bahasa istilah kerennya itu tour guide. Jadi tour guide ya, jadi ngantarin orang. Waktu itu nganterin orang dari PT Angkasa Pura. Nah itu nganterin orang di Batu. Dan salah satunya mampir di, ini saya ceritakan wisatanya dulu ya di Batu yang saya pas waktu jadi tour guide itu, yaitu salah satunya di Jatim Park 3. Nah di Jatim Park 3 itu nanti kalau misal kalian beli tiket itu nanti di dalam ada beberapa nama-nama, pokoknya dipisah-pisah ya wahana-wahananya. Ada yang wahana dinosaurus, terus wahana apa itu patung lilin, terus wahana pokoknya macam-macam. Dan itu bayarnya 2 kali ya, beda sama yang di Jatim Park 1 dan 2. Itu Jatim Park 1 dan 2 itu waktu aku kunjungi dulu itu satu paket sama tiket masuknya. Jadi di dalam tidak ada pintu untuk bayar tiketnya lagi ya. Nah kurang beberapa meter lagi ini masuki wilayah Cangar ya. Oke. Atau yang disingkat ini Bumi Aji ya. Nah lanjut yang tadi ya, kalau wisata tadi itu salah satunya pas jadi tour guide itu aku mampir ke itu Jatim Park 3, terus mampir ke pusat kerajinan ya, kerajinan kayak tempat nasi itu, centong nasi, terus gelas, piring dan lain-lain. Itu kerajinan terbuat dari apa ya, kalau dibilang itu daun ya, daun apa gitu lupa, pokoknya keren-keren. Itu adanya di belakang Jatim Park 3. Pokoknya kalau kalian mampir ke Jatim Park 3, kalian ya
kalau ada waktu mampir ke pusat oleh-oleh kerajinan itu. Di situ unik-unik juga yang tidak ada di kota lain pastinya. Terus setelah di pusat kerajinan juga aku mampir ke warung makan. Nah, warung makannya itu seperti villa ya. Terus ada danaunya juga. Nah, seperti itu. Danaunya itu pokoknya mirip villa ya. Namanya itu apa ya, lupa aku ya. Pokoknya itu di dekat susu ya, susu sapi. Nah, ngomongin soal susu, kalian juga kurang lengkap rasanya kalau misal ke Kota Batu Kak mampir ke oleh-oleh sapi susu perah. Di Batu juga banyak cabangnya. Tapi kalau pusatnya itu ini gimana ya, ibu-ibu ini mau nganan kok tiba-tiba ya. Jadi pusatnya itu setahu aku dan seingat aku itu di deket alun-alun. Dan juga di alun-alun itu ada makanan khas ya. Dan itu kalau misal orang mampir ke situ dan wajib untuk makan ke situ ya. Kalau tidak makan ke situ rasanya kurang lengkap. Itu yaitu ketan legenda ya. Di situ sangat ramai sekali. Jadi kalau misal kalian datang harus pagi ya. Kalau malam atau sore itu sudah ramai antrinya. Itu pernah waktu aku mampir ke situ itu sampai antrinya panjangnya 5 meter, saking larisnya, saking ramainya. Ya, ini jalanan sudah mulai naik. Dan coba aku cek jamnya dulu, jam berapa. Ternyata sudah jam 3 lebih ya. Semoga aja kabutnya masih belum turun. Kalau ke kiri itu ke perkampungan ya, desa-desa. Ini jalanan sudah mulai menanjak. Ada beberapa juga plat L atau plat Surabaya yang dari arah Cangar menuju ke kota wisata Batu. Memang banyak orang Surabaya ya, rata-rata kalau ingin refreshing atau liburan itu ke kota wisata Batu atau Malang, atau juga Pacet, sekedar merefresh otak atau badan juga ya. Di depan ini juga ada motor Supra X yang mau melewati Cangar. Saya salib dulu karena knalpotnya berisik sekali. Oke, aku cek sudah nyala ya kameranya. Soalnya pernah waktu itu sudah ngomong panjang lebar masih belum kerekam. Nanti jalanannya nanti semakin menuju ke Cangar semakin sempit ya. Ini masih lebar. Knalpotnya ya berisik sekali itu. Motor GL itu. Dan yang kiri itu pegunungan juga, kanan kiri itu pokoknya keren sekali. Nah, ini sudah tidak ada rumah, pelan-pelan ini sudah tidak ada rumah. Dan nanti kalau misal jalannya sudah mulai zigzag, rumahnya sudah tidak ada, tapi pemandangannya semakin keren kalau melewati Cangar ini. Bahkan nanti akan melewati tikungan ya, tikungan yang fenomenal. Namanya itu tidak tahu siapa yang namain,
orang bucin mungkin ya yang namain. Dan denger-dengar namanya itu tikungan cinta. Ya, tikungan cinta itu di Cangar itu sangat fenomenal sekali. Biasanya kalau orang lewat situ itu banyak yang berhenti untuk sekedar mengabadikan momen. Tikungan cinta. Tikungan cinta di Cangar ini mirip tikungan di Sitinjau Lawi ya. Itu berada di Sumatera Utara atau Barat ya kalau nggak salah. Yang fenomenal juga di sana, yang terkenal juga Sitinjau Lawik. Biasanya dilewati truk kalau Sitinjau Lawik gitu ya. Sampai truknya mogok juga pun di Sitinjau Lawik. Kalau di tikungan cinta ini selama aku melewati situ belum pernah lihat ada yang mogok ya. Nah, ini beberapa meter lagi kita akan melewati pertigaan. Kalau misal ke kiri itu ke arah Coban Talun ya. Kalau ke lurus itu ke Cangar. Nah, itu ada mbak-mbak yang belok kiri. Mungkin kalian pada tanya-tanya ya, apa itu Coban Talun? Kalau misal di bahasa Jawa Timuran sini, Coban itu artinya air terjun atau waterfall ya bahasa Inggrisnya. Talun itu ya namanya air terjun itu Coban Talun. Ya kalau ada waktu, kalau lurus yang ke sana itu ke Pura Arjuna. Kalau kiri ini ke Cangar. Ya kalau ada waktu ya insya Allah mampir ke Coban Talun ya. Berhubung ini waktunya sudah mau petang. Rencananya juga tidak nginep. Biasanya juga di Malang nginep ya, tapi liburan ini tidak nginep. Dan ini beberapa yang di depan itu sudah mulai kelihatan gunungnya. Bismillah. Nah, kalau di tikungan seperti ini tuh kalian juga pelan-pelan ya, jangan ngebut karena banyak mobil dan juga truk. Cuaca di sini juga semakin dingin, hawa di sini. Ini ada beberapa motor dari Jombang, dari Sidoarjo juga plat W. Bahkan itu mobilnya itu yang CR-V itu dari Surabaya ya, plat L. Kiri jalan ini sudah ada pegunungan teman-teman, dan sudah agak ditutupi kabut. Nah, di sini juga ada keripik dan juga apel ya, oleh-oleh. Pokoknya aku saranin kalau misal kalian ngelewati Cangar itu usahakan jangan di malam hari ya, atau maghrib habis maghrib itu ya. Karena tadi kan ada orang berjualan ya, tapi kalau habis maghrib itu sudah yang jualan itu sudah pulang. Jadi jualannya tidak sampai malam, atau tidak sampai, kan biasanya kan jualan sampai jam 10 ya, itu jualannya sampai jam, gak sampai jam 6 pokoknya ya, jam 6 kurang lah. Ramai sekali ya di Cangar ya, biasanya sepi. Kecuali kalau kalian sudah pro ya, baru ya silakan. Kalau kalian ingin jalan pintas ya, karena di Lawang tuh sering macet juga, tapi sekarang sudah tidak ya. Di Lawang sering macet sampai Purwodadi itu ya, yang jalur bawah ya kan. Kalian kalau misal malam-malam ingin balik ke rumah kalian Sidoarjo, Krian,
Jombang, Surabaya ataupun Kediri, Mojokerto juga. Ya kalian lewat sini. Itu kalau sudah pro. Karena di sini kalau malam hari itu tidak ada lampu kotanya sama sekali. Dan orang berjualan pun tidak ada. Jadi benar-benar gelap. Ini di depan ini ada mobil X-Trail plat L dari Surabaya. Juga lewat sini. Biasanya orang-orang itu suka lewat sini karena pemandangannya yang indah sekali ya. Seperti lembah itu ya. View-nya keren sekali di sini. Kanan kiri juga ada perkebunan wortel. Nanti kita akan melewati perkebunan buah-buahan juga ya. Yang di kiri itu pemandangannya keren sekali. Ini yang di depan ini motor plat W dari Sidoarjo, juga lewat sini ya. Cerita sedikit ya, dulu waktu itu pernah lewat sini aku sama teman-teman ya. Itu dari pantai selatan mau balik ya. Nah itu posisi sudah habis isya. Lah biasanya kalau habis isya itu pas saat liburan di Malang Kota itu macet total ya. Dari Malang Kota, Singosari ataupun Lawang. Lah akhirnya aku dan teman-teman memutuskan setelah berunding ya, melewati jalur atas atau via Cangar ke Surabaya itu ya. Dan akhirnya nyampe Cangar pun, pintu masuk Cangar tadi itu sudah jam 9. Ya seperti itu, Cangar akhirnya gelap, tidak ada lampu. Apalagi jam 9 kan sepi-sepinya ya. Lagi sepi banget. Kalau maghrib kan mungkin masih ada beberapa orang. Nah, ini tikungan, salah satu tikungan tajam. Tapi di sini gak ada namanya. Mungkin kalian ingin menamai tikungan ini tikungan apa? Hati-hati ya di sini ya. Jalannya sudah mulai berkelok-kelok. Apa ya berkelok-kelok? Zigzag ya. Mungkin berkelok-kelok, gak tahu ya kalian, zigzag. Dan juga tidak ada pembatas jalan. Ada beberapa tikungan yang tidak ada pembatas jalan. Suasana di sini cukup dingin ya, semakin dingin, semakin mendekati Prigen semakin dingin. Nah, itu ada tikungan juga. Jika kalian kesini naik bus juga tidak disaranin ya, karena jalannya cukup kecil. Sudah jalannya indah, terus pemandangannya juga indah, banyak perkebunan lengkap pokoknya di sini ya. Sangat sejuk sekali pokoknya di sini. Seger. Bentar, aku cek dulu. Oh, masih nyala ya, on cam. Jalannya enak banget di sini ya. Ya ini di kiri jalan ini ada apa ini? Bunga seperti Edelweiss ya. Gak tahu itu apa ya. Seperti Edelweiss. Di kiri jalan juga ada beberapa tani yang memanen hasil tanamannya ya.
seperti tomat, cabai dan lain-lain. Kiri jalan juga ada bakso urat super. Nah, buat kalian yang penggemar bakso urat, silakan mampir ke Cangar. Jadi promosi ya ini. Harganya pun tidak terlalu mahal ya di sini. Cukup budget friendly atau low budgetnya. Harga cukup bersahabat di sini. Kalau makanan, soal makanan beda sekali sama di mana itu waktu itu aku makan di pinggir jalan seperti ini, yang jalannya pegunungan zigzag ini. Kalau gak salah di arah ke Bromo ya, itu bener-bener mahal. Atau deket Pacet sana, Pacet Mojokerto, itu mahal sekali. Kalau ngasih harga juga tidak mikir-mikir. Tapi ya gitu, kalau misal tempat wisatanya semakin bagus ya semakin tinggi ya harga kulinernya di situ, di daerah situ. Di sini banyak tikungan tajam, jadi hati-hati dan jangan sesekali ngelamun, itu yang terpenting. Selalu baca doa juga. Kiri jalan ini ada gazebo yang berjualan bakso urat lagi. Mungkin ini cabangnya. View-nya, gunungnya sudah tidak kelihatan ya teman-teman. Sudah tertutup kabut, tapi di sini masih belum tertutup kabut. Jadi ya alhamdulillah. Ya mohon maaf tadi kejeda ya, karena ganti baterainya habis. Nah ini sudah masuk Taman Hutan Raya Surujo ya. Kanan kiri ini ada taman bunga juga. Nggak tahu ini bunga apa ya, seperti Edelweiss gitu. Nah ini sudah mulai berembun ya kaca aku. Mohon maaf tadi kejeda ya. Nah kalau kiri jalan ini balok ya. Oh lobak sorry, lobak sampai balok. Bunga apa, tanaman lobak ya. Kembali lagi di penginapan tadi ya. Kalau misal petak-petak itu tergantung fasilitas dan juga kenyamanan. Kalau itu harga paling murahnya itu 50 ya, tapi kalau paling mahal itu bisa sampai 300 per malamnya. Kalau rumah tadi juga gitu, villa yang berbentuk rumah ya, itu harganya yang satu family rombongan itu paling murah 500, kalau mahal bisa sampai 1,5 juta, tergantung fasilitas dan juga kenyamanan juga kembali ya. Di kanan kiri ini ada lembah juga. Ternyata asik teman-teman. Di kebun tadi ada seperti apa ya, pipa, tapi itu otomatis langsung nyiram ke kebunnya sendiri. Keren ya teman-teman. Bahkan di kota pun belum tentu ada. Di kiri tadi ada berjualan pentol juga ya. Mungkin kalian ingin sekedar menghangatkan badan juga bisa di kiri tadi. Biasanya ada mie ayam ya, tutup tadi ya, yang di kiri jalan tadi.
Biasanya kalau aku lewat sini tuh mampir makan mie ayam teman-teman, tapi tutup di sini. Apa mungkin karena sudah jam 3 lebih ya? Sekarang sudah mau jam 4. Nah, di sini mulai jalanan turun ya. Jadi hati-hati. Masih beberapa ada orang yang berjualan ya teman-teman. Di kiri ini ada berjualan apel. Di kanan tadi ada orang berjualan kelinci. Kelinci hidup ya, bukan kelinci sudah dipotong. Biasanya ada juga sate kelinci di sini, tapi adanya itu di sana, di dekat pintu masuk Canger tadi. Dan pastikan juga kalau kalian lewat sini bawa yang bisa bikin menghangatkan badan ya. Karena di sini dingin sekali. Mungkin ini suhunya sudah 14 derajat ini. Kabutnya sudah mulai datang. Nah, kalau ke Canger seperti ini ya masih itu ya, masih enak ya, masih belum sepi-sepi banget. Masih ada orang berlalu lalang. Kalau di depan ini ada motor yang dari Surabaya juga ya, teman-teman. Motor Beat ini. Pemandangannya keren sekali, teman-teman. Nah, di sini ada tikungan juga, hati-hati. Kalian bisa lihat sendiri pemandangan di kanan jalan itu. Kabutnya sudah mulai tebal. Nah, kurang beberapa meter lagi kita akan melewati wisata pemandian air panas Canger ya. Kalau di kanan ini tempat wisatanya, kalau di kiri tadi itu tempat parkirnya. Jalanan sudah mulai turun curam ya. Nah, ini tikungan tajam juga, hati-hati ya, dan selalu fokus kalau melewati sini. Ini Honda Jazz, platnya B ya teman-teman, Jakarta. Ini sudah mulai masuki tadi itu anak komunitas ya, berisik sekali. Ini sudah mulai masuki kawasan hutan Canger ya teman-teman. Kiri jalan masih ada orang berjualan.
udah mulai tertutup kabut ya suasana sini. Kalau misal kalian pakai motor matic, nah ini jembatan yang cukup fenomenal juga, jembatan Cangar. Biasanya orang banyak yang mengabadikan momen ketika lewat sini jembatan. Aku dulu juga pernah berhenti sesekali untuk mengabadikan momen ya. Banyak juga orang yang dari Surabaya ya tadi. Kalau dilihat dari plat nomornya, bahkan Grab juga lewat sini ya teman-teman. Kalau di jam sore bahkan siang pun kalau melewati hutan Cangar seperti ini, kalian pakai itu ya teman-teman, pakai lampu dinyalakan, jangan lupa, meskipun siang. Tadi mau ngomong apa ya? Oh ya lupa, kalau misal kanan itu tadi ada pohon tumbang juga. Banyak mobil off-road juga lewat sini. Yang depan tadi itu mobil jeep atau mobil apa itu. Di sini tidak ada kabutnya ya, tadi itu ada kabutnya. Aku cek dulu on cam atau enggak. Oh masih on cam. Jalanan pelan-pelan ya, ini karena di hutan Cangar. Ada pohon tumbang juga di kiri jalan itu. Hati-hati juga ya teman-teman, di sini itu rawan longsor juga. Jadi usahakan kalau datang ke sini itu di musim panas, jangan di musim hujan. Ini ada motor dari Sidoarjo. Ada juga orang-orang yang berhenti di hutan Cangar ini untuk mengabadikan momen, berfoto-foto ria ya. Bahkan di sini juga pernah aku dengar itu ada orang yang foto prewedding di hutan Cangar ini. Mungkin jalanannya yang bagus juga, dan juga pemandangannya diapit oleh pohon-pohon seperti ini. Kalau misal kalian nanti sudah perlahan-lahan keluar dari hutan Cangar ya teman-teman, sudah mulai terang kembali. Tadi itu saking banyaknya pohon sampai langitnya tertutup, gelap banget pokoknya di sana tadi. Nah aku saranin juga kalau misal kalian kesini
itu kalau bisa ya, tadi itu ada perintah untuk dilarang memakai matic ya, tapi itu kembali juga ke kalian ya. Kalau misal kalian sudah profesional dalam mengendarai ya fine-fine aja. Terus kalau misal kalian membawa motor yang ada giginya, itu kalau misal ditanjakan, kan tadi kan ada sudah melewati tanjakan yang sangat ke atas itu kalau bisa kalian memakai gigi 1 atau 2 ya, main di antara 1 atau 2 gitu aja, jangan 3. Nanti kalau 3 sulit naik. Bagi yang pemula ini ya, info yang bagi pemula ya, bukannya sok-sokan tapi ya, bukannya sok-sokan ngajari, tapi ya mungkin sedikit bermanfaat ya info yang soal motor tadi. Terus kalau misal kalian ya pakai motor atau mobil yang ada koplingnya, itu kalau bisa jangan dipakai koplingnya, itu jangan dipakai terus-terusan ya, jangan diinjak terus koplingnya, karena ada beberapa kasus juga kopling mobil itu sampai saking mungkin terlalu diinjak ya, itu panas dan akhirnya berhenti di tengah-tengah hutan Cangkar ini. Dan untungnya ada warga yang standby untuk menolong yang orang lewat ini ya. Nah, sisi baiknya seperti itu. Kalau misal, aduh motornya berisik sekali. Sisi baiknya kalau misal kalian lewat Cangkar itu ada warga, nah itu di depan tuh juga ada warga standby. Baru saja diomongin ya, itu ada mobil mogok, gak tahu mogoknya karena apa. Yang pasti ada orang standby untuk mengganjal ban ya, biar tidak mundur kalau mobil. Kalau motor kan masih bisa ditahan ya. Nah ini tanjakan seperti ini kalian main di gigi 1. Jalanan semakin sempit dan knalpot berisik gitu ya. Knalpotnya Vespa ini ya, Vespa langka ini, Vespa klasik. Kembali ke motor tadi ya, kalau misal yang gigi, kalau yang motornya ada giginya, kalau di turunan itu kalian harus juga main di angka di gigi nomor 1 dan 2. Kalau misal di gigi lebih dari 2 itu sudah nelunyur ya, nelunyur apa bahasa Indonesianya itu, turunnya cepat. Kalau misal 1 atau 2 itu masih bisa nahan ya. Ini sedikit info aja sih ya, mungkin kalian masih pemula pengemudi motor ya, sama juga dengan mobil juga gitu ya, main gigi 1 atau 2. Nah ini yang dinamakan tikungan cinta. Kiri ini gunung atau bukit ya ini. Oh, curam sekali ya. Oke, lanjut lagi. Bismillah. Tadi sempat berhenti sebentar karena istirahat ya di tikungan
Cinta. Lah ini kurang beberapa meter lagi menuruni turunan yang curam ya. Jadi hati-hati. On cam atau enggak? Oh ya on cam ya. Oke. Nah, berhubung tadi itu setelah ada itu ya pandemi ya, biasanya itu di bahu jalan tikungan cinta tadi itu boleh berhenti, tapi tadi itu tidak boleh berhenti di pinggir jalan ya, disediakan khusus ya, mungkin untuk menghindari kerumunan warga ya, kan biasanya banyak yang datang lewat ke situ untuk berhenti foto-foto ya. Di tikungan cinta tadi juga ada sentra kuliner. Mungkin kalian ingin istirahat seperti aku tadi, istirahat di tikungan cinta, terus makan-makan sana, sekedar menghangatkan badan ya, minum teh hangat, langsung lanjut perjalanan. Memang di Cangar itu terkenalnya di tikungan cinta tadi deh ya, yang mirip si tinjau Lawi apa Liwi ya. Tapi bedanya kalau di si tinjau Liwi itu bisa dilewati atau boleh dilewati kendaraan besar ya, seperti truk, bis, dan juga alat-alat besar, pokoknya ya, kendaraan besar. Kalau di Cangar tadi tikungan cinta ya ada sih, cuma tidak terlalu besar kendaraannya, dan sangat jarang sekali lewat sini kalau kendaraan besar. Mungkin karena tikungannya tadi itu ya, apa, turunannya dan juga tanjakannya yang sangat curam. Habis ini kita akan melewati tempat wisata ya. Tempat wisata apa ini? Hutan pinus ya. Oh ya. Dan juga banyak makanannya di sini ya. Kuliner khas Cangar, Malang. Jadi Cangar itu masih Malang ya. Oh ini ada apa ini? Komunitas mobil apa tadi? Mitsubishi Pajero Sport 4x4 Dakar. Kiri jalan ini keren sekali pemandangannya. Lah di sini ini biasanya rawan sekali mobil mogok ya, karena kampas koplingnya itu kepanasan, sering diinjak. Ya alhamdulillah ya, saat aku melewati Cangar ini cuacanya lagi cerah, padahal ini sudah jam 4 lebih ya. Soalnya di Cangar ini sering sekali mendung ya. Masih ada mobil yang arah sana. Nah
ini ada turungan tajam, hati-hati, stay fokus. Ya kurang lebih sejauh ini dari alun-alun Kota Batu tadi sudah hampir 1 jam ya. Hampir ya, masih belum 1 jam tapi hampir. Ya karena mungkin aku tadi jalannya ya pelan-pelan ya, sambil menikmati alam sekitar di Cangar. Biasanya teman-teman itu atau orang-orang itu kalau lewat Cangar itu gak bisa pelan ya. Mungkin karena sepi jadi ngebut. Apa itu? Nah tadi itu ada mobil yang mendahului mobil di depan, akhirnya tadi itu mau hampir nyaris tabrakan tadi itu ya. Sudah tahu jalannya kecil. Kalau motor sih masih bisa mendahului ya, tapi ya harus tetap hati-hati. Pemandangannya kanan jalan itu kalian bisa lihat sendiri ya, keren. Ini turunannya tajam ya, curam, tapi keren kalau dilihat dari atas ini ya, zigzag. Nah dari tadi juga kanan kiri ada gazebo untuk rest area juga, dan juga tempat ibadah. Tadi sebelum kesini juga sudah aku di sana ya, di alun-alun sholatnya, jadi sudah tidak ada tanggungan. Kiri juga ada sentra kuliner. Pokoknya kalau jam-jam segini masih rame ya, jadi tidak terlalu khawatir, jam segini masih rame. Kanan kiri ini hutan pinus, pinusnya lebat sekali ya, dan tinggi-tinggi. Di kanan ini ada pemandangan yang indah, dan juga ada berjualan gorengan. Kalau seperti aku tadi mendahului mobil ya, tetap hati-hati juga ya. Lihat posisi, kalau misal dari arah depan sepi ya. Nah ini yang salah satu fenomenal juga. Ini yang depan tuh ada sasak-sasak ya. Sasak itu seperti gelangsing depan itu. Yang putih-putih itu gelangsing yang dilumur di dalam apa, dikasih tanah. Yaitu untuk menghindari yang remblong. Oh ini mataharinya keren sekali, sunset depan ini. Tapi ya amit-amit ya, jangan sampai remblong. Begitupun juga pengendara lain. Yang pasti sebelum lewat sini juga jangan lupa diservis dulu kendaraan kalian, baik itu motor atau mobil.
Sorry kalau misal suaranya agak berisik. Di depan ini ada motor yang knalpotnya besar sekali. Coba cek jam dulu ya, sekarang jam berapa? Jam 4 lebih 5 menit. Ya, ini masih tikungan tajam juga, awas. Hati-hati, itu di depan ada tikungan tajam juga. Ini agak macet, ada depan tuh ada apa ya, truk yang mengangkut air ya. Di kiri jalan tadi ada base camp atau outbound. Nah, di sini juga Cangar juga salah satu yang banyak didatangi sama orang-orang yang melakukan outbound ya. Pelajar mahasiswa baik itu S1, S2 atau pelajar SMA, SMP. Apalagi di Cangar. Sorry, maksudnya di Pacet itu banyak. Nah, kurang beberapa meter lagi kita akan melewati sungai. Ya, sungainya ini lupa namanya apa, tapi biasanya dijadikan tempat wisata ya, karena indah sekali di sini. Dan juga jembatannya ini yang fenomenal. Sungainya seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan orang-orang banyak yang mengabadikan momen di kanan atau kiri. Ya, sudah tidak terasa mau nyampe ke Pacet. Dari tadi ngomong terus ya, sorry kalau misal banyakan ngomong ya, seperti itu ya motovlog ya. Menyampaikan kondisi jalan sekitar. Ya, mungkin cukup segitu saja ya. Terima kasih buat kalian yang selalu mensupport channel ini, dan semakin berkembang juga, dan akunya pun semakin bersemangat. Dan jika kalian yang baru datang ke channel ini, juga channel ini membahas tentang tempat wisata dan juga pokoknya jalan-jalan ya, liburan. Dan juga daily life. Daily life itu apa? Kehidupan sehari-hari, tidak juga jalan-jalan ya. Ya. Oke, cukup segitu saja. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.